Kalau di Indonesia banyak orang mazhab Syafi'i, ya kita harus ikut mazhab Syafi'i. Bukan berarti mengikut mazhab yang lain salah. Tapi umumnya kalau kita di Pakistan atau di Libya atau di daerah Saudi Arabia yang aslinya itu mazhabnya adalah Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seagama dan setanah air, para segenap alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, kaum muslimin muslimat seakidah dengan nama akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya tinggal di Tanjung Priuk. Alhamdulillah saya bertemu dengan sahabat saya di Masjid Amaliyah Golkar. Dengan ini saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa hidup ini sebentar. Kemudian kita harus mensyukuri yang telah Allah berikan umur panjang, kesempatan untuk beramal. Bahwa sebelum ajal menjemput, hendaklah kita ikutin perintah Allah Subhanahu wa taala. Tastabiqul khairat waf'alul khairat. Hidup ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan berbuat baiklah. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita tinggalkan suatu perbuatan yang tidak ada manfaat. Kita ambil yang manfaat agar kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Selamat di dunia dan menuju akhirat. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa orang sukses di dunianya, fa'alaihi, maka orang itu harus punya ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang sukses akhiratnya, fa'alaihi, maka orang itu kembali kepada man, harus juga punya ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses kedua-duanya, fa'alaihi, hinya kembali kepada si man, maka orang tersebut juga harus punya ilmu. Dengan demikian insyaallah hidup kita bisa selamat dunia dan akhirat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa saudara kita seagama, setanah air, satu akidah, yang dia bertuhan Allah, bernabi Nabi Muhammad, tapi terkadang dia salah mengartikan, sering menggunakan kata-kata yang tidak pas. Contohnya saudara-saudara kita di bid'ahin, padahal sama-sama ibadah, sama-sama sholat, sama-sama mendirikan sholat, sama-sama baca Quran. Cuman ada satu hal yang bukan prinsip, menurut dia itu adalah bukan perbuatan Nabi. Padahal segala sesuatu belum tentu yang Nabi kerjakan itu dia bisa mengerjakan. Dan sebaliknya, ada yang Nabi tidak mengerjakan tapi sahabat mengerjakan. Nabi bersabda, "Ashabi kan nujumi bi'ahtadam taidum." Ashabi kan nujumi bi'ahtadam taidum dalam kitab Tasyukul Kholan. Artinya para sahabat itu seperti bintang di langit. Yang mana saja kau ikuti, dialah petunjuk. Jadi ambil dari yang mana saja, semua itu benar. Alaikum bisunnati, wajiblah anda berpegang dengan sunnahku. Wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdin abdu alaiha bin nawajid, dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka mendapat petunjuk dan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya kita di samping mengikuti Rasulullah, jangan lupa mengikuti para sahabat-sahabat. Karena kita mengikuti sahabat Nabi juga merupakan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, bahwa kita ini punya firqah, namanya firqah ahli sunnah wal jamaah. Semua mengakui siapa ahli sunnah wal jamaah itu. Bagi orang yang sudah belajar di pesantren, dari guru-guru kiai, kita akan mengatakan sepakat kiainya pada khotibah, sudah berjamaah mengatakan bahwa kalau bicara akidah, bicara ilmu tauhid, itu rujukan kita adalah kepada Al-Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau juga kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya.
Ada sebagian lagi menambahkan Ja'far At-Tahawi. Tapi cukuplah di situ kita kembali kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Insya Allah selamat kita punya tauhid ya. Karena banyak ulama-ulama kita mengambil dari situ. Ahlussunnah wal Jamaah rujukannya adalah tentang tauhid, kembali kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi. Kemudian masalah fikih kembali kepada mazhabul arba'ah. Walaupun mazhab ada banyak, tapi yang mazhab yang sudah dikotibahkan, artinya yang sudah dipatenkan, yaitu ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Jadi ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam menggunakan fikih dia ikut salah satu daripada 4 yang mazhab itu. Kalau di Indonesia banyak orang mazhab Syafi'i, ya kita harus ikut mazhab Syafi'i. Bukan berarti mengikut mazhab yang lain salah. Tapi umumnya kalau kita di Pakistan atau di Libya atau di daerah Saudi Arabia yang aslinya itu mazhabnya ada Ahmad bin Hanbal, ada yang di Libya ada Imam Maliki, kemudian ada yang di Pakistan yang di Turki Imam Ahmad, Imam Hanafi di Turki dan sebagainya. Itu mereka ya seperti itu. Kalau kita datang ke negeri-negeri jiran atau ke Eropa dan sebagainya, negeri Islam di mana tempat kita berada, kita harus ikuti. Orang yang baik adalah harus tahu situasi dan kondisi. Kita ikuti bagaimana syariat dia, mengikuti imamnya apa, maka kita harus ikuti. Menghormat itu wajib hukumnya. Karena menghormat itu harus kita dahulukan. Itulah saudara sekalian. Jadi kalau orang yang tidak mengakui imam yang 4, majul arba'ah, dikhawatirkan dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam masalah akhlak atau tasawuf, itu kita kembali kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Juga ada sebagian mengatakan Abu Hasan As-Sadili ya. Jadi yang jelas adalah itu sudah menjadikan satu rujukan-rujukan yang telah disepakati oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita bukan berarti mengatakan bahwa ajaran yang tidak pakai mazhab itu sesat, tidak. Selama dia menghormati atau juga mengakui ada orang alim di atas di muka bumi ini sudah Allah sediakan dengan surat An-Nahl ayat 9, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, hadza dalil wajib i'timadi. Ini dalil wajib pegangan buat kita. Di mana kitab-kitab ulama menerangkan dalil ini adalah asruf, pertanyaan Allah memerintahkan kepada hambanya. Kalau kalian tidak mampu, tidak bisa masalah hukum dan sebagainya ini, bertanyalah kepada ahli ilmi, kepada ulama. Karena ulama sudah punya jaminan. Pertama, Rasulullah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kemudian Rasul bersabda, al ulama warasatul anbiya. Di antaranya diwariskan adalah waris ilmunya. Nah, oleh karena itu selamatlah orang yang hidupnya punya ulama. Karena ad-dunya al ulama surujud dunya wa surujul akhirah. Mautul alim, mautul alam. Malam yahza bi mautil alim fa huwa munafiqun. Begitulah banyak hadis-hadis Nabi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa hikmah daripada orang alim, orang ulama adalah penuntun sebagai pelita dunia dan akhirat. Gelap dunia ini kita kalau nggak ada pelitanya menuju akhirat. Begitu pula matinya alam, matinya ulama, alam berduka cita. Beda dengan matinya kita ya. Karena ulama di situ diterangkan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian dengan firasat al-mu'min. Alif ma'rifah. Ma'rifah itu menandakan orang-orang alim, orang-orang yang sudah khusus, spesial. Karena dia memandang dengan cahaya Allah. Bagaimana dia nggak memandang dengan cahaya Allah? Dia selalu berwudu, dia sholat sunat, sholat taubat, sholat hajat, sholat istighfar, sholat tasbih, dan sholat yang lain sebagainya. Apalagi sholat 5 waktu. Sampai begitulah mulianya ulama. Saya atas nama Yahya Abdullah Syafi'i, ya, pernah juga pesantren di An-Nidal Islami, pernah juga pesantren di Al-Watoniyah, pernah juga di Tanjung Priok, di Lagoa, pernah juga berkeliling-keliling silaturahim kepada ajengan-ajengan, kepada kiai-kiai baik dari Madura, dari Medan, dari Sulawesi, dari Sunda, dari Jawa, dari Betawi. Alhamdulillah, namanya orang alim itu kalau semuanya Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya menemukan kita ketenangan dan kenyamanan. Beda yang orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tetapi dalam memberikan keterangannya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya orang munafik seperti itu. Jadi
orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu ada lawanannya. Apa lawanan dia? Ahli salah wal gegabah. Nah, itulah lawan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu menghormati kiai, menghormati guru, ada belajarnya, ada gurunya. Karena malai syekhu syaiton. Orang yang belajar nggak punya guru, gurunya setan. Ingat, inna syaitona li insani lakum adu mubin. Setan musuh pada manusia yang paling nyata. Banyak sekali diporak-porandakan oleh setan. Karena setan itu punya perjanjian dengan Allah. Biarkan aku di neraka, kata setan, kata iblis ya. Aku izinkan aku menggoda hambamu hingga hari kiamat. Allah mengizinkan, tapi Allah menjawab lagi, hambaku silakan kamu goda, tapi aku tidak segan-segan untuk mengampuni dia, memberikan rahmat kepada hamba-hambaku. Jadi kesimpulannya, Allah aja sayang kepada hambanya. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ngaji. Tetap hormat kita kepada guru, karena wasilah dari guru kita menjadi orang-orang percaya kuat iman Islam karena dari guru. Lil wasali hukmul maqasid, dengan wasilah-wasilah mereka lah maka sampai yang kita maksud. Kita harus berterima kasih kepada ulama-ulama, karena Allah berfirman atau Nabi bersabda, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita lihat, manusia yang bagaimana di sini? Manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Rasulullah jangan ditanya lagi, dia subhanallah, manusia super power, manusia yang dalam kitab Matan Jauharo disebut Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna alal itlaq ya. Siapa itu? Nabi Yuna Pamil An-Shiqaq. Nabi kita Muhammad SAW maka tinggalkan daripada keraguan-keraguan ya. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna alal mutlak, alal itlaq. Alal itlaq itu artinya apa? Dari sisi manapun beliau bermanfaat gitu untuk orang banyak, untuk kemana masjid. Kalau Ahlussunnah wal Jamaahnya yang ngisi, maka ramai itu masjid. Karena ruhnya masjid adalah orang yang berzikir, yang berselawat kepada Nabi, mengucap kalimat-kalimat yang baik. Beda orang, kata Nabi apa? Jangan sampai wala taj'al masajidakum kuburo, jangan kamu jadikan masjid kamu seperti kuburan, sepi, bersembahyang pada diam, pada merengut pada diam. Yang bagus begitu, karena masjid sholat, ya baca berzikir, kemudian kita berdoa bersama, bermusyafahah, ya. Berkumpul berzikir, berdoa, itu tidak ada larangan, enggak jadi bid'ah munkarot, karena berkumpul dalam rahmat Allah yang baik. Kumpul-kumpul yang enggak baik kan tentu saja kita bisa berpikir mana yang baik, mana tidak baik. Apakah Anda berkeyakinan orang kumpul-kumpul di masjid berzikir, baca doa, berselawat itu tidak baik? Tidak demikian, saudara sekalian. Pasti orang yang akalnya sehat mengatakan itu baik, pasti itu baik. Beda dengan mereka berkumpul yang, mohon maaf, itu yang pada main judi, yang kumpul yang namimah, merusak ghibah dan sebagainya, kumpulnya gitu. Lebih baik kumpul-kumpul yang kayak begitulah, dengan berzikir bersama-sama para orang alim, para ulama. Insya Allah selamat kita. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi karena situasinya ini seperti ini. Saya terburu-buru ya. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa lagi lah. Catat telepon saya itu. Ya insya Allah kalau mau berdiskusi atau gimana, mari sama-sama kita temukan titik. Jadi kita kita cari titik persamaannya, jangan titik perbedaannya. Jadi kita jangan membesarkan beda-beda pendapat, jangan dibesar-besarkan. Tapi beda pendapatan boleh kita besarin. Karena beda pendapatan besar kan kita punya fulus, punya duit, kita bisa bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, bangun panti asuhan, bangun tempat-tempat yang baik, bisa bersedekah, ya, nolong anak yatim dan sebagainya, anak pesantren. Aduh, yang kasihan pesantren di kobong-kobong itu sebenarnya kewajiban orang kaya itu, bantu mereka itu, beli kitab-kitabnya apa semuanya. Jangan lupa ajang-ajangannya juga diurus, karena mahal, ulama itu mahal. Ini orang ulama pada, mohon maaf aja, ustaz-ustaz mukanya pada kuning-kuning. Kenapa kuning-kuning? Karena kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena bayaran pada telat, pada pelit. Ya, kalau bayaran ngaji ya, ditanya seorang anak, ayah aku belum bayaran ngaji ya, bantu. Udah gampang, nanti dirapel saja. Bayaran ngaji dirapel. Giliran mau berenang, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang lain, oh langsung cash, dikasih ongkos dan sebagainya. Orang ngaji, oh gampang udah, sono. Nah inilah, ini orang yang kering dari rahmat Tuhan yang begini nih. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.